Baiklah teman-teman semua, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Juliati, yang kedua, Radia Spariska, yang ketiga, Miki Angelila Sapitri, yang keempat, RTS Rizka Amelia, yang kelima, Siti Nuaiza, dan yang terakhir, Juwita Sapna Nasution. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari silabus dan LPP. Silakan simak video berikut ya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian RPP dan fungsi dari RPP menurut kurikulum 2013. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pengertian RPP, kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan mengapa seorang guru ketika mengajar harus menggunakan RPP. Nah, RPP itu bukan hanya sebagai pelengkap dokumen sekolah dan administrasi guru yang berguna di saat ditanya kepala sekolah atau pengawas sekolah. Menyusun RPP dan silabus merupakan kewajiban guru dan salah satu tugas utama merencanakan pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui, RPP adalah persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Persiapan ini berupa persiapan tertulis ataupun persiapan mental. Selain itu, RPP juga mengetahui situasi emosional yang ingin dibangun, mengenal lingkungan belajar yang produktif, sehingga dapat meyakinkan pembelajaran untuk dapat terlibat secara penuh. Secara umum, RPP bisa dikatakan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan pembelajaran haruslah bersifat fleksibel. Hal ini bermanfaat bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya, RPP dan silabus memiliki perbedaan, meski dalam hal tertentu juga memiliki persamaan. Silabus itu memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk siswa menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Dengan kata lain, di dalam suatu silabus juga ada beberapa kompetensi yang sejalan dan akan disatukan sehingga belum tahu secara pasti beberapa pertemuan yang akan dilakukan. Nah, sedangkan RPP merupakan penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan pengertian RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kriteria RPP atau rencana pembelajaran yang ideal yang disampaikan oleh Miki Angelila Sapitri. Kepada Miki dipersilahkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan komponen yang sangat penting bagi seseorang guru untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Dalam membuat RPP tidak boleh disusun secara asal-asalan, atau hanya sekedar sebagai formalitas. Sebaliknya, RPP yang dibuat oleh guru harus menunjukkan adanya inovasi yang akan dibuat oleh guru. Selama ini, yang masih sering ditemukan di lapangan adalah guru masih membuat RPP hanya sebagai pelengkap. Artinya, RPP tersebut dibuat berdasarkan contoh yang didapat dari guru yang lainnya. Sehingga, dalam RPP tersebut sangat sering terhadap adanya inovasi. Pasalnya, dalam membuat RPP, guru cenderung meniru format yang sudah ada. Sementara itu, RPP sudah semestinya berisi tentang langkah-langkah yang akan dicapai oleh guru dalam
tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi guru itu sendiri dan juga kepada para siswa. Sehingga dalam penyusunan FPP tersebut telah disesuaikan dengan spesifikasi materi pembelajaran serta lingkungan siswa. Dengan demikian, antara FPP milik guru satu dengan yang lainnya kemungkinan besar akan berbeda. Namun, sering ditemukan hari ini sebagian besar FPP belum memenuhi kriteria tersebut. Materi selanjutnya. Silabus berikut adalah contoh silabus format kolom dan format uraian. Nah, contoh 1 silabus format kolom untuk kurikulum 2013 dari zaman tahun ini. Nah, contoh yang kedua silabus format uraian untuk kurikulum 2013 ada contoh gambar di sini. Baiklah kawan-kawan, untuk contoh LPP kalian dapat mengamati LPP yang telah saya buat. Di sini saya mengambil dari tema 3, subtema 3, yakni tentang fotosintesis. Nah, di dalam LPP kita diawali dengan nama instansi, dilanjutkan dengan tema, subtema, lalu ada kelas dan semester, serta alokasi waktu yang diperlukan. Nah, di dalam LPP juga terdapat KI, KD, indikator, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Dilanjutkan dengan adanya metode, pendekatan, serta model pembelajaran yang akan dilakukan. Tercantum juga media yang akan kita gunakan serta bahan ajar yang akan kita pakai atau sumber belajarnya. Lalu di sini ada kegiatan apa saja yang akan kita lakukan bersama anak-anak nantinya di kelas. Di sini ada kegiatan awal seperti pendahuluan, ya ada salam, ada absensi dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita sesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita pilih di awal tadi. Di sini saya memakai FAC. Oke, lanjut kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini kita dapat memberikan kesimpulan atau meminta anak untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang ia dapat dari pembelajaran hari ini. Lalu ditutup oleh salam dan doa. Nah, setelah kegiatan-kegiatan tersebut adapun penilaian. Nah, di sini penilaian kita cantumkan aspek-aspek apa saja yang akan kita nilai nantinya. Sekian materi dari Siti Nur Ajizah, dilanjutkan oleh Rizka Amelia Safitri. Kepadanya dipersilahkan. Di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD. Selain itu, RPP juga berdasarkan kebutuhan sekolah. Dengan RPP bisa lebih memudahkan pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun di kelas atau di luar lapangan. Baiklah teman-teman semua, setelah pembahasan materi silabus dan FPP telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa silabus merupakan standar kompetensi dasar atau sebagai pedoman maupun acuan dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam FPP tersebut mengemukakan KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, media, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, maupun aspek penilaian. Baiklah teman-teman semua, mungkin pembahasan materi sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.